Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Mutiara R dari Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai diksi. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut, teman-teman perlu ketahui, ini adalah video pertama saya, jadi jika ada kesalahan kata atau penggunaan kata yang tidak benar, semoga teman-teman tetap bisa mengerti dengan penjelasan saya. Diksi adalah pilihan kata yang paling tepat atau selaras pada penggunaannya, guna mengungkapkan gagasan untuk mendapatkan efek tertentu seperti yang diharapkan. Atau diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata yang digunakan oleh penulis atau pembicara dalam menggambarkan ceritanya. Perlu teman-teman ketahui bahwa diksi selain diartikan sebagai pilihan kata, diksi juga merupakan pernyataan yang dipakai untuk mengungkapkan gagasan, mengungkapkan sebuah cerita yang membahas gaya bahasa. Nah, dengan adanya diksi, setiap kata yang kita baca dapat dipahami atau dimengerti oleh pembaca dan pendengar. Agar cerita yang dihasilkan menarik, maka diksi atau pilihan kata yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu ketepatan dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Syarat yang kedua, pengarang harus mampu membedakan antara makna yang digunakan berdasarkan gagasan yang disampaikan. Dan syarat yang ketiga adalah pengarang harus memiliki kemampuan dalam menguasai kosakata dan mampu memanfaatkan kata untuk merangkai sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Nah, itu adalah 3 syarat-syarat untuk memperoleh sebuah cerita yang lebih menarik. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama yaitu tepat dalam pemilihan kata. Yang kedua, mampu membedakan antara nuansa makna sesuai dengan gagasan yang digunakan. Nah, ciri yang ketiga yaitu membendaharakan kata yang selalu digunakan oleh masyarakat. Nah, maksud dari membendaharakan kata ini yaitu dalam proses pemilihan kata untuk merangkai sebuah cerita, maka tidak boleh terlalu menggunakan kata-kata yang susah dimengerti oleh pembaca, karena dengan kata yang susah dimengerti itu maka terdapat rasa yang ingin menolak bahwa tulisan ini atau cerita ini sangat tidak menarik. Teman-teman, setelah saya memaparkan sedikit mengenai syarat dan ciri-ciri diksi, selanjutnya kita melangkah ke fungsi diksi. Diksi juga mengandung fungsi, di antaranya yaitu dengan adanya diksi maka kata akan menjadi lebih jelas. Dengan kata itu maka ungkapan akan terasa lebih bermakna sesuai dengan bahasa yang digunakan. Selain itu, ketepatan pemilihan kata atau diksi dapat menunjukkan bahwa dengan adanya diksi tersebut akan menimbulkan interpretasi atau kemampuan dalam membedakan antara penulis dan pembaca. Samping itu, diksi memiliki tujuan dalam memperindah kalimat, sehingga penulis dapat membuat sebuah cerita lebih runtut. Adapun fungsi diksi yang lain yaitu diksi mampu membuat pembaca atau pendengar memahami apa yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Yang kedua, diksi mampu menjadikan komunikasi menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga itu diksi mampu mengembangkan ekspresi dari setiap kata yang ditulis. Diksi yang terakhir yaitu diksi mampu membentuk satu gagasan yang tepat untuk sebuah cerita. Selanjutnya, manfaat diksi. Diksi juga bermanfaat agar atau pembaca dapat membedakan dengan baik yang mana kata termasuk denotatif, konotatif, sinonim, antonim, maupun kata yang memiliki ejaan yang hampir mirip. Sementara bagi penulis sendiri, diksi bermanfaat agar penulis dapat membedakan antara kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata yang dikutip dari milik orang lain. Teman-teman, pembahasan kita kali ini ternyata sudah melangkah sangat jauh, namun ya sangat singkat. Selanjutnya teman-teman, mungkin ini adalah pembahasan terakhir dari saya, yaitu jenis-jenis diksi.
kita juga perlu mengetahui jenis-jenis diksi. Nah, yang pertama yaitu jenis-jenis diksi yang berdasarkan maknanya. Nah, jenis-jenis diksi ini yang berdasarkan dengan maknanya itu terbagi atas dua. Yang pertama makna denotatif dan yang kedua makna konotatif. Yang pertama makna denotatif. Makna denotatif artinya makna asli, makna yang sebenarnya, ataupun makna yang dikutip dari kalimat atau kata. Nah, contoh kalimat dari makna denotatif pertama yaitu Sari sangat gemar membaca, jadi tak heran jika Sari pintar dan berpengetahuan luas. Nah, contoh yang kedua yaitu Ari terlihat sangat senang. Mungkin Ari mendapatkan keberuntungan yang melimpah. Selanjutnya, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang memiliki arti yang bukan sebenarnya, baik dari kalimat maupun kata. Nah, contoh dari makna konotatif. Seorang ayah banting tulang dari pagi hingga petang hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, dari kata banting tulang itu bermakna sebagai bekerja keras. Terus, contoh yang kedua yaitu Rika adalah seorang yang kutu buku. Tak heran jika dia pintar dan berpengetahuan luas. Nah, kata dari kutu buku itu bermakna sebagai orang yang rajin membaca. Selanjutnya yaitu diksi yang dapat dibedakan berdasarkan leksikalnya atau jenis diksi yang dapat dibedakan berdasarkan leksikalnya. Nah, yang pertama yaitu sinonim. Sinonim di sini dapat diartikan sebagai suatu kata yang memiliki makna yang sama. Nah, contoh kata dari sinonim yang pertama yaitu bahagia sama dengan gembira atau bahagia maknanya sama dengan gembira. Terus yang kedua yaitu lezat maknanya sama dengan enak, dan pintar maknanya sama dengan pandai, serta bagus maknanya sama dengan indah. Jenis yang kedua adalah antonim. Nah, antonim ini dapat diartikan sebagai kata yang memiliki makna yang berlawanan, atau dapat diartikan sebagai kata berlawanan atau lawan kata. Contoh dari antonim ini yang pertama yaitu besar lawan katanya kecil, mahal lawan katanya murah, tinggi lawan katanya pendek, gelap lawan katanya terang, dan masih banyak lagi contoh yang termasuk lawan kata dari kata yang pertama dan kata yang kedua. Jenis yang ketiga adalah homonim. Nah, homonim ini dapat diartikan sebagai kata yang memiliki makna yang berbeda tapi lafal atau ejaannya sama. Nah, contoh dari homonim ini yaitu yang pertama, di awal bulan Bapak menerima gaji. Contoh yang kedua yaitu bulan purnama nampak sangat jelas karena tidak tertutup oleh awan. Nah, dari kedua contoh ini terdapat kata bulan. Nah, di sini kata bulan tersebut memiliki lafaz atau ejaan yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Karena pada contoh yang pertama, kata bulan itu menunjukkan waktu, sedangkan pada contoh kedua itu kata bulan menunjukkan bulan yang berada di langit. Jenis yang keempat yaitu homofon. Homofon merupakan kata yang memiliki makna dan ejaan yang berbeda, tetapi memiliki lafal yang sama. Contoh dari homofon ini yaitu yang pertama, Rika rajin menabung di bank. Terus contoh yang kedua yaitu kakak Rika adalah Bang Dimas. Nah, di sini kita dapat membedakan antara kata pertama yaitu bank dan kata kedua adalah bank. Nah, di sini jelas-jelas kita ketahui bahwa antara bank dan bank memiliki lafal yang sama, namun ejaan atau maknanya berbeda. Ejaan dan maknanya
berbeda, di mana kata yang pertama yaitu bank mengandung makna tempat, sedangkan kata yang kedua yaitu bank menjelaskan atau memiliki arti yang mengarah kepada persaudaraan. Yang kelima adalah homograf. Nah, homograf adalah kata yang memiliki makna dan lafal yang berbeda, namun memiliki ejaan yang sama. Contoh dari homograf ini yaitu yang pertama, Dani sekarang mengkonsumsi tahu goreng. Dan contoh yang kedua yaitu Dani tidak tahu bahwa hari ini adalah hari Senin. Dari kedua contoh kalimat tersebut, masing-masing memiliki kata tahu. Namun, kata tahu di sini memang memiliki ejaan yang sama, tetapi makna dan lafalnya itu berbeda. Di mana kata tahu pada kalimat pertama mengarah kepada makanan, sedangkan kata tahu pada kalimat kedua mengarah kepada hari yang dilupa. Jenis yang keenam yaitu polisemi. Nah, polisemi ini dapat diartikan sebagai kata yang memiliki banyak arti atau pengertian yang banyak. Contoh dari polisemi ini yang pertama yaitu saya menabung uang di bank dan mendapatkan bunga 20%. Contoh yang kedua yaitu Sinta menjadi bunga desa di desanya. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu bunga melati itu sangat indah dipandang ketika mekar. Di ketiga contoh tersebut terdapat kata bunga. Namun pada kalimat pertama kata bunga itu bermakna sebagai apabila saya menabung di bank, maka saya akan mendapat untung. Terus contoh yang kedua yaitu Sinta ini menjadi bunga desa di desanya. Makna dari kata bunga tersebut yaitu Sinta merupakan cewek yang paling cantik di desanya. Terus yang ketiga yaitu bunga melati itu akan cantik dipandang ketika mekar. Maksud dari itu yaitu sebuah bunga yang apabila mekar akan cantik dipandang. Jenis yang ketujuh atau yang terakhir adalah hipernim dan hiponim. Nah, hipernim ini dapat diartikan sebagai kata yang mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang telah diwakili oleh hipernim. Contoh dari hipernim dan hiponim adalah di dalam hutan belantara banyak sekali binatang liar seperti harimau, serigala, singa, macan tutul, rusa, maupun binatang-binatang liar lainnya. Nah, yang termasuk kata hipernim yaitu binatang liar. Sedangkan yang termasuk kata hiponim yaitu serigala, harimau, macan tutul, rusa, dan binatang-binatang lainnya. Oke teman-teman, itu adalah penjelasan singkat dari diksi. Dan kesimpulan dari penjelasan saya yaitu diksi adalah pemilihan kata yang benar. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan semoga untuk video selanjutnya saya bisa membawakan atau menjelaskan lebih baik lagi. See you teman-teman, semoga bermanfaat.